saling menyelamatkan diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, ketika menyelamatkan diri dari pasangannya, ayah ibunya, anak-anaknya, ditinggalin semua. Maka kemudian nanti suatu saat kita semua akan berlutut, bertekuk lutut dan tidak bisa melihat karena datanglah keagungan Allah. Itu digambarkan dalam surat Al-Fajr. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada hari itu datanglah Allah dengan malaikat berbaris dengan keagungan. Melihat wajah Allah itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena di jannah itu ada yang namanya hari bonus. Hari yang namanya Yaumul Mazid. Hari-hari yang itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wajah Allah, wajahnya Allah. Dan itu kenikmatan yang luar biasa yang ditunggu-tunggu, karena kenikmatan surga hilang semua, kalah dengan yang itu. Dan ini terjadi perulangan setiap pekan dan terjadi peningkatan kualitas setiap pekan kenikmatan itu. Itu kenikmatan di surga itu begitu. Tapi orang yang di waktu di padang mahsyar ini itu karena keagungan itu yang datangnya itu malaikat berbaris-baris. Malaikat itu besar-besar, ada yang setinggi langit dan bumi. Malaikat pemikul arsy itu datang sehingga semua orang jatuh lututnya. Jatuh lututnya orang-orang itu, lalu mereka kemudian tidak bisa mendongak lagi. Itu namanya jasiyah. Itu disebutkan tadi di dalam surat Al-Jasiyah itu adalah orang-orang yang bertekuk lutut pada ayat yang ke-28. Jatuh lututnya semuanya. Semuanya berharap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan. Itu kondisi dalam surat Al-Jasiyah. Karena pada saat itu akan dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat Allah, tentang catatan-catatan orang yang ada di dalam padang mahsyar itu. Dan itu mengerikan itu. Ketika amal-amal kita sedang dibacakan, disebutkan. Itu mengerikan. Maka disebutnya surat itu suratnya orang bertekuk lutut, karena di situ langsung menggunakan hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Pada ayat yang ke-29 itu. Demikianlah pada hari itu kemudian kitab-kitab kita itu dituturkan. Yantiku itu dibacakan. Bukan suruh evaluasi sendiri open book gitu, bukan. Dituturkan, dijelaskan. Kenapa kamu begini? Salahnya begini, detail sekali. Maka orang-orang yang mendapatkan kitabnya dari kanan itu melihat penuturan itu bangga sekali. Tolong ya Allah, datangkan kitabku. Aku rindu, dari dulu capek aku ingin dituturkan, dibaca aku prestasiku. Famma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sejak dulu di dunia saya sudah zonantu itu berprasangka atau yakin, prasangkanya yakin aku akan bertemu dengan penuturan kitab ini. Kenapa? Karena di dunia dia mendengar ayat ini bahwa nanti akan dituturkan nih kehebatanmu ini, kehebatanmu ini, kehebatanmu ini. Kalau dari kanan, kalau dapat dari kiri dibacakan juga. Kayak hakim membacakan kesalahan kita satu demi satu, pasal ini, detail. Itu yang kemudian terjadi pada ayat yantiqu 'alaikum bil haqq. Kalian akan dituturkan, dibacakan. Ngeri itu ketika dibaca hakim aja malu, ngeri. Apalagi di depan miliaran, lalu Allah Subhanahu wa taala yang kemudian melakukan penghakiman itu, mengerikan itu. Ini ayat ini nih. Yantiqu 'alaikum bil haqq. Kitabuna, inilah kitab yang kemudian ada catatan itu. Maka kemudian siapa yang bisa selamat pada ayat yang ke-29 itu? Yang sejak di dunia bertutur
dengan kebenaran dan yakin pada Allah. Itu nanti ada kaitannya dengan surat Az-Zariyat, surat 51 ayat ke-23 pada halaman 521. Orang-orang yang nanti dituturkan dengan baik itu karena di dunianya bertutur juga, bertutur dengan optimis. Nah, maka pada ayat yang ke-23 dalam surat Az-Zariyat juga menggunakan kata penuturan. Maka Allah bersumpah pada ayat yang ke-23 surat Az-Zariyat halaman 521 itu fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Tantiqun itu bertutur, bukan berdoa. Itu. Ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu maha hebat. Kok kalian itu berkoalisi dengan manusia, sementara Allah maha hebat, maha luar biasa, maha kaya. Maka dalam surat Ar-Ra'd disebutkan nanti, kalau kalian berkoalisi dengan Allah dan malaikat, nanti kalian dikasih pengawalan malaikat. Tapi kalian itu sombong sekali, gitu. Berkoalisinya dengan manusia aja, tidak butuh Allah dan malaikat. Maka iman pada malaikat itu bukan sekedar menghafal 10 job description dari malaikat. Karena malaikat itu jumlahnya triliunan. Kalian tuh nggak mau berkoalisi dengan malaikat. Maka dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd nanti dihukum dengan halilintar dan api dari langit, baik di dunia atau di akhirat. Jadi kemampuan bertutur yakin optimis itulah yang disebutnya dengan sumpah Allah pada surat Ad-Dariyat itu. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di atas langit itu digantung keputusan-keputusan untuk kalian. Surat Az-Zariyat ayat 22. Maka Allah bersumpah, demi Rabb yang maha kaya itu, Tuhannya, penguasanya, penciptanya langit dan bumi, yang akan diberikan keputusan kepada kalian itu sesuai yang kalian ucapkan atau tuturkan. Ini apa maksudnya? Orang yang akan mendapatkan kehebatan fid dunya wal akhirah itu yang optimis. Tinggal ngomong. Itu ada buku The Secret kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu yang pelatihannya mahal itu. Asal ngomong nanti the universe itu akan memberikan kepada kalian. Gitu. Itu orang kafir aja yakin begitu. Orang beriman mestinya optimis. Saya mau jadi presiden ya Allah. Ngomong begitu aja udah dapat pahala. Mengurus 280 juta penduduk Indonesia ini, Allah, saya akan menyelesaikan urusan. Ngomong begitu aja itu sudah berpahala. Itu namanya tantikun, bertutur. Kenapa? Karena nanti pelajaran dalam agama itu menjadikan orang duafa itu sampai berpuasa. Itu yang ditakuti kalau ngaji Quran itu begitu, karena tuturnya tutur optimis. Misalnya kita lewat di jalan Tamrin, lalu kemudian kita bilang, Allah, gedung 100 tingkat ini berikan padaku Allah. Separuhnya untuk amal sosial, separuhnya untuk mengendalikan kesejahteraan bangsa ini Allah. Dan sebagainya. Pertanyaannya, ngomong begitu dilarang nggak sama Allah? Justru kata Allah, kalau kalian mau bertutur, bertuturlah yang optimis. Jangan remeh-remeh kalau bercita-cita. Maka orang yang punya cita rasa benar di dalam agama itu cita-citanya tinggi-tinggi, statementnya tinggi-tinggi. Kok ketinggian sih ngomongnya? Emang disuruh Allah. Maka orang yang cita-citanya rendah itu tidak beriman dengan baik. Dia lebih percaya pada koalisi manusia dibandingkan koalisi bekerja pada Allah yang maha hebat, maha kaya itu. Maka di dalam Al-Quran nanti dikatakan untuk berbicara visi itu diapit dengan 2 kata takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang mengaku beriman, takwalah kepada Allah dan lihatlah hari depanmu. Baik besok, lusa, tahun depan, 30 tahun yang akan datang lagi. Makin jauh visinya itu sampai dia membaca akhirat, itu tandanya imannya, Islamnya sudah benar. Kalau yang dipikirin besok makan apa, sekadar begitu saja, besok. Kata Allah, kalian itu akan diberi kalau kalian bertutur dengan optimis. Maka orang yang nanti diselamatkan Allah di hari akhir itu
adalah orang yang optimis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, bahasa terjemahan. Tapi arti sebenarnya itu berasal dari kata itminan. Wahal jiwa-jiwa yang optimis. Itminan itu optimis. Mutmainnah itu orang yang optimis. Dikit-dikit ada Allah. Bagaimana masa depan negaramu? Ada Allah. Terus dia bekerja keras, menata rencana strategis untuk visi yang jauh, begitu. Jadi kalau dulu misalnya ada garis-garis besar haluan negara, repelita 5 tahun, 20 tahun, itu pelajaran Quran itu. Membuat visi yang jauh, masjid mau diapain, anak muda mau diapain, gitu. Jangan berpikir pendek, karena itu nanti akan mendapatkan kemuliaan pada saat semua orang berlutut, itu akan dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki apa rabbikum. Rabbiki artinya panggilan itu privilege. Hanya orang-orang yang dipilih Allah yang waktu di dunia bertutur optimis. Wahai jiwa-jiwa yang optimis, ada Allah selalu di dunia. Sini akan dimasukkan oleh Allah ke surga dengan protokoler Allah. Menyeberang sirat. Irji'i ila rabb. Iya, tapi orang sedang menunggu pada saat berlutut tuh, panggil saya Allah, panggil saya Allah, panggil saya Allah. Karena akan dievakuasi oleh Allah, lalu kemudian diberikan jannah. Orang berharap pada saat berlutut itu. Tiba-tiba Allah menunjuknya begini, irji'i ila rabbik. Panggilannya jadi personal, bukan segerombolan. Irji, seakan-akan ada pilihan Allah. Itu rasa yang sangat bahagia, karena di dunianya bertutur optimis dalam kehidupan. Maka orang-orang dulu ketika mendengar Quran, budak-budak, pembantu rumah tangga, maka kita di dalam berdakwah itu sasarannya 3. Pertama adalah orang-orang yang duafa. Karena orang-orang duafa itu sedang no hope, nggak ada harapan. Maka Islam mengajak, begini harapannya, solusinya begini. Begitu. Orang duafa. Maka yang berkumpul di sekitar Nabi itu orang duafa. Sehingga Nabi Nuh dipersekusi oleh orang-orang bahwa, Nuh, kenapa kau mengumpulkan orang-orang duafa? Kamu ingin berkuasa ya dengan membodohi orang duafa. Itu direkam statementnya Black Campaign itu di dalam surat Hud. Di dalam surat. Hei, Nuh, kamu mau mengumpulkan orang duafa ya? Jadi yang bisa cepat mendapatkan nasihat memang orang duafa, karena sedang butuh harapan. Maka dakwahi mereka. Tapi bawa hijrah, jangan selama-lama dilatih jadi duafa, tidak optimis, tidak diajarin Quran. Duafa sampai cucunya, menantunya dan sebagainya. Harus diangkat. Siapa yang kedua orang-orang yang menjadi sasaran dakwah itu adalah anak-anak muda yang berpikirnya progresif. Ada progres dalam hidup, ada progres dalam gimana? Progres anak muda, semangatnya muda. Itu mesti didakwahi. Karena itu nanti mereka masih berani menghadapi tantangan dan bisa optimis. Karena belum memikirkan beban yang berat. Yang ketiga, siapa yang harus kita dakwahi? Orang-orang kaya yang ikhlas. Jadi 3 yang harus kita dakwahi itu di dalam Al-Quran itu. Karena kecenderungannya orang-orang kaya itu adalah, pertama, kalau sudah dia kaya tapi tidak ikhlas, dia mulai tawallau, berpaling. Apa sih? Saya ada deposit, apa sih? Saya ada tabungan, apa sih? Saya nggak butuh-butuh amat, saya udah bisa hidup sejahtera. Itu penyakitnya orang kaya yang tidak ikhlas. Ketika diajak berjuang, berpaling. Nanti dalam surat Al-Maidah ada lagi yang lebih berat dari orang kaya, itu namanya al-i'rad. Al-i'rad itu sampai menghina perjuangan. Sampai Rasulullah tuh sedih gitu. Dihina orang kaya yang menghina. Maka di dalam surat Ad-Dukhan itu, dalam surat Al-Jathiyah yang kita baca tadi itu, apakah sama orang yang kemudian menyombongkan diri dengan orang yang kemudian ikhlas? Kita kan lihat begitu. Apakah sama gitu?
Orang yang berlaku keburukan dengan orang-orang yang berlaku kebaikan, itu ayat yang ke-20 berapa? Ayat 21 surat Al-Jathiyah. Maka berdakwah itu ada fikihnya. Nah, nanti saya share ya materi fikih dakwah yang saya isi di Villa Duta. Saya akan share. Saya sudah masukkan itu ke YouTube dan sebagainya untuk memahami tentang bagaimana fikih dakwah. Fikih itu banyak. Ada fikul ahkam, fikul dakwah, fikul muazanah, fikul awlawiyah. Maka yang dicari oleh Rasulullah itu orang kaya yang ikhlas. Maka ada surat Abasa. Rasulullah SAW memilih-milih siapa orang kaya yang ikhlas ya. Akhirnya ketika dipilih-pilih ternyata ada duafa yang mau hijrah. Itu namanya Abdullah bin Umi Maktum. Itu yang dinaikkan prioritasnya untuk didakwahi dan didampingi. Jadi 3 itu. Orang duafa yang mau hijrah, anak muda yang progresif, bukan anak muda yang letoy, bukan anak-anak yang santuy, tapi yang santun. Lalu orang kaya yang ikhlas. Itu yang didakwahi. Kalau bukan itu, tinggalkan. Capek berdakwah pada orang yang tidak begini nih. Maka dalam surat Yasin, jantungnya Quran, orang yang bisa mendapatkan nasihat itu orang yang mencari. Maka nanti di dalam surat Ad-Duhan itu diletakkan setelah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf itu adalah tentang perhiasan yang diukir. Emas kalau batangan ya per onsnya segitu. Tapi kalau udah diukir jadi bintang, jadi private terbang, itu harganya lebih mahal. Itu namanya cara menata kekuasaan dengan barang berukir. Nah, lalu kita belajar ad-dukhon tadi. Ad-dukhon itu kabut. Kalau kemudian kekayaan, bintang-bintang itu, kalau tidak diberikan ketajaman melihat, nanti jarak pandangnya pendek. Seperti kalau orang kabutnya tebal, butuh lampu halogen, ya kan? Nah, ini namanya ad-dukhon, menembus kabut. Maka di sini diajarkan tentang bagaimana caranya orang yang kemudian berdakwah dengan Islam itu sampai memiliki sultanum mubin, dialektika high call, tinggi cara ini berdialognya, head to head dengan negara, head to head dengan kebijakan global, head to head. Itu namanya surat Ad-Dukhan ayat 19 ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun dengan high call. Selama ini yang selalu diangkat Nabi Musa bicara sama Fir'aun itu lemah lembut, ya kan? Qolal layyina. Emang kalau berbicara dengan penguasa memang perlu lemah lembut, tapi ingat itu kejadiannya kapan? Ketika Nabi Musa baru selesai DPO, daftar pencarian orang, masih belum punya massa. Ketika sudah bisa mengenerate massa, maka dia harus berbicara high call, gayanya tinggi, jangan ganggu ini, aku membawa sultanun mubin. Udah jelas-jelas dikatakan sultanun mubin, tapi kalau lihat terjemahannya hanya seakan-akan bukti nyata. Bukti apa? Bukti voucher, bukti transaksional, bukti apa maksudnya? Ini sultanum mubin, aku punya massa. Maka wa alla ta'lu 'ala Allah, jangan kau sombong pada Allah. Begitu. Maka nanti surat Ad-Dukhan ayat yang ke-19 ini nanti dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-130. Ketika Nabi Musa mengajarkan orang-orang Bani Israel dibina, dilatih sampai paham tentang mengenerate kekuasaan. Itu dilatih dalam surat 130. Jadi orang duafa itu harus di-encourage sampai dia bangkit. Itu namanya duafa yang hijrah. Jadi kalau dakwah kita serampangan, ya tidak efektif, tidak efisien. Lihat Elon Musk, yang dia kemudian melakukan efisiensi sehingga NASA terkagum-kagum. Efisiensi namanya. Jadi roket-roket yang di ke atas itu biasanya kan kalau sudah selesai jatuh ke laut dan hancur kan. Roket yang bawa satelit tuh. Elon Musk menawarkan konsep roket yang sudah naik bisa dipakai lagi. Roket udah naik jatuh tuh roket, ngantar satelit, dipakai lagi sama Elon Musk. Itu NASA melakukan efisiensi melalui. Nah, Islam tuh ngajarkan efisiensi hidup. Bagaimana membina duafa. Jangan duafa seumur-umur, dilatih duafa, anaknya duafa lagi, cucunya duafa, didata aja. Tapi dibangkitkan. Jadi duafa yang hijrah, pemuda yang progresif, dan orang kaya, orang mapan yang ikhlas. Maka Rasulullah mendapatkan kekuatan Tolha, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Al-Khattab, Abdurrahman bin Auf. Itu bukan tanpa dakwah, itu didatangi untuk kemudian melakukan kolaborasi.
orang kaya, orang mapan yang ikhlas, anak muda yang progresif, orang duafa yang mau bangkit. Ini pelajaran kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan sharing senior. Mic-nya dulu. Maaf, ada ini nih protokolnya. Maaf. Untuk menginspirasi bangsa ini. Ya, taruh di sini. Saya putar arah. Silakan. Baik, Tampakkan terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya, terutama membahas surat Ad-Dukhan dan juga Al-Jasiyah. Salah satu poin yang tadi disampaikan adalah mengenai bagaimana Allah menyukai orang yang optimis. Gitu ya. Optimisme itu harus selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan gantunglah optimisme itu setinggi mungkin, kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita terapkan ke dalam situasi kemasyarakatan kita sekarang, optimisme kita itu sebenarnya ingin bagaimana sih mensejahterakan masyarakat gitu ya, melalui berbagai dimensi program pemerintah. Tetapi apabila kita merasakan kok seperti inilah, lantas gimana nih kedudukan optimisme ini dikaitkan dengan kita merasa skeptis nih dengan apa yang kita lihat sehari-hari misalnya seperti itu. Gimana Pak Kiai pencerahannya mengenai itu? Iya, ini menarik. Nah, ntar dulu karena mau direkam, ini lihat kamera dulu ya. Baik. Jadi, ketika kita mempelajari Isra Mi'raj kemarin, sudah mulai direkam? Oke. Maaf, yang begini-begini nanti akan disunting, digunting. Nah, jadi nanti lihat hasilnya. Jadi, kenapa Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke muka bumi itu dulu langsung membangun masjid? Bangunan pertama yang dibangun Adam alaihissalam itu adalah masjid. Lalladzi bi Bakkata mubarak. Jadi untuk tugas sebagai kekhalifahan, Nabi Adam itu langsung mendirikan masjid. Itu Masjidil Haram. 40 tahun kemudian membangun Masjidil Aqsa. Karena menata negara, menata organisasi, itu harus bermula dari masjid. Baik organisasi, baik perbaikan afrod personal, perbaikan organisasi kecil namanya ailiyah, keluarga, usroh, baik kemudian organisasi masyarakat maupun organisasi negara itu epicentrumnya mesti masjid. Kenapa kemudian kekhalifahan itu, para khalifah itu jadi imam masjid? Itu rahasianya. Kenapa kemudian 4 kelompok yang tidak boleh menata negara sehingga harta negara bisa hancur itu namanya masjid. Fit and propernya di masjid. Jadi masjid itu sebuah sebuah institusi yang kemudian yang menjadi benchmark untuk penataan. Di dalam surat 9 yang tidak boleh menata negara yang membuatkan rakyat jadi tidak punya harapan, tidak bisa berjuang, tidak bisa berkesejahteraan, itu tidak boleh 4 kelompok ini masuk ke kekuasaan negara contohnya. Siapa itu? Orang musyrik, ulama syuk, orang munafik, dan orang dolim. Itu yang melakukan itu masjid. Jadi kalau negara sedang mau bangkit itu, maka dia polanya harus seperti masjid. Pertama, di masjid itu ada kompartemen ideologi. Jadi jaga ideologi itu. Baik organisasi keluarga, organisasi yang lebih besar sedikit namanya organisasi masyarakat, dan organisasi yang lebih besar namanya negara. Jaga ideologi. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Karena kalau tidak, nanti ketemu dengan orang jahat. Nanti dalam surat Ad-Dukhan itu disebutkan kejahatan-kejahatan. Kita ini jahat semua. Bahkan Nabi Adam ini punya potensi itu dituding jahat. Oleh siapa? Oleh malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mau dikirim begini, penjahat, kata malaikat. Nabi Adam aja bilang penjahat, apalagi kita anak keturunan. Kenapa disebut penjahat sama malaikat? Dia kerjaannya bisa menumpahkan darah, bisa berbuat fasad. Fasad itu dari bakhil, medit, kemudian tidak mau berbagi, tidak mau profit and loss sharing, lalu kemudian dia itu mencuri, korupsi. Itu namanya fasad itu.
Ada fasad itu ada dua yang besar tuh, bakhil dan zina. Bakhil tuh nanti terus ke riba, terus ke korupsi. Maka itu harus diperbaiki. Makanya perbaikan ideologi. Ideologi dulu namanya man aman billahi wal yawmil akhir. Jadi negara harus melakukan penguatan ideologi, platform ideologi. Ulama dulu ketika mau menata kita ini, menata ideologi, munculnya kira-kira cepatnya itu Pancasila. Itu ideologi. Yang kedua, kemudian harus ada kompartemen untuk leadership, kepemimpinan. Harus ada kaderisasi itu. Baik itu di instansi kecil atau negara, baik itu keluarga, harus ada itu. Benchmarknya masjid, surat 9 ayat 18, yaitu wa aqamus shalah, menegakkan sholat. Sholat itu jangan hanya dilihat tentang rukun-rukunnya, apakah berdirinya mengepal atau gitu. Jangan hanya terjebak di situ, semuanya ada dalilnya, ada gurunya. Sholat itu harus sampai kepada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang menyebabkan orang selamat dari fahsya dan mungkar. Jadi mau nata organisasi keluarga, masyarakat, negara, itu harus diperbaiki sholatnya, diperbaiki leadershipnya, belajar jadi imam, belajar dari makmum. Itu harus ada kajian kaderisasinya, kepemimpinannya, baik level kecil, level negara. Maka pertanyaan sekarang, Kemenpora itu pemuda dan olahraga melakukan apa untuk mempersiapkan kader-kader bangsa yang kemudian optimis untuk menghadapi Indonesia emas. Jangan Indonesia cemas, tinggal 20 tahun lagi nih misalnya rencana kita. Itu apa yang dilakukan? Mesti presiden mengarahkan seperti itu. Maka khalifah itu benchmarknya masjid. Kaderisasi dari organisasi dan sebagainya mau dinaikkan ke sektor publik, mau sektor private, sektor third sektor, seperti kata Bappenas, itu mestinya dilatih leadershipnya. Siapa yang bisa memahami itu? Aktivis masjid. Maka pekerjaan seperti ini akan kita buat se-Indonesia supaya orang ketika masuk ke sektor publik, jadi legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masih aktif, dia belajar seperti ini, belajar peta jalan, roadmap. Ketika dia masuk ke sektor private, yang besar, BUMN atau koperasi, dia belajar ini. Ketika mau masuk ke sektor third sektor, jadi tokoh masyarakat, tokoh parpol, tokoh ormas, dia harus belajar ini. Ya, ini akan dijadikan benchmark. Jadi, nah, yang ketiga, kekuatan supaya negara itu jadi hebat, atau organisasi yang lebih kecil dari negara, keluarga, dan itu jadi hebat, itu namanya kekuatan ekonomi. Namanya wa'ataz zakat. Jurisprudensinya itu harus pendekatannya zakat. Zakat itu adalah puncak dari dana yang ada, dana sosial yang ada. Zakat tuh puncaknya, di bawahnya jadi infak, lebih lagi di bawahnya wakaf. Kalau kita lihat itu seperti iceberg, gunung es, itu dia puncaknya yang kecil tuh, kalau kecil itu namanya zakat, yang kelihatan. Yang di bawahnya tuh yang gede tuh infak, itu belum dipakai sama kita, wakaf. Kadang-kadang kita harus belajar dulu yang kecil. Yang kecil saja itu di dalam surat At-Taubah juga yang berbicara tentang penggemblengan masjid itu ada ayat yang ke-60 namanya jurisprudensi pengelolaan ekonomi dari dana sosial, belum bicara dana komersial, belum bicara dana negara. Itu namanya asnaf. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, itu person. Jadi kalau kemudian negeri ini mau bangkit, terus orang-orang itu belum mampu, ekonominya, pendidikannya, harus ada backup dari negara, Baitul Mal namanya. Masjid bentuknya, contohnya. Jadi nggak ada orang yang susah kalau ada seperti ini. Maka nanti ada juga cadangan dana sistem. Fi sabilillah ibnu sabil firriqa fil warimin. Jadi kalau orang membangun startup, usahanya belum mampu dan sebagainya, mesti negara melakukan backup. Maka ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Kemenpora untuk membangun itu. Mestinya dana-dana itu belajar pada jurisprudensi ini. Ada yang diberikan secara personal karena kelemahan, ada untuk melakukan leverage kemampuan ekonomi. Apakah dia masih merah, tidak bankable dan tidak profitable? Apakah dia mulai kuning, dia profitable tapi belum bankable, atau sampai sudah hijau, itu sudah profitable dan bankable? Negara itu harus menggunakan belajar pada ini namanya Ibnu Sabil, diedukasi, diajari. Nah, agama kalau jadi dongeng, akhirnya orang tidak mengetahui bagaimana menata negara, belajar ke kafir.
anjlok di negeri yang kaya raya. Maka di surat Ad-Dukhan itu nanti kaitan ketika kita baca, apakah kalian lebih hebat dari Tuba, gitu kan? Di surat Ad-Dukhan itu, ahum khairun am qaumu Tubba. Jadi kalau menembus kabut yang tebal, itu belajarlah benchmark. Apa kalian lebih hebat dari Tuba? Siapa Tuba itu? Tuba itu raja-raja kaum Saba yang dulu yang masih taat pada Allah. Yang negerinya itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Thayyib. Jadi kalau kita mendengar ada orang negara yang kalau orang masuk rumah sakit nggak usah bayar, melahirkan nggak usah bayar, itu nggak ada apa-apanya dengan Tuba. Karena Raja Tuba ini, raja-raja Saba yang dulu itu, bukan saja rakyatnya yang dapat emas. Kalau surat Al-Anfal, pemimpin yang darah yang bagus, rakyatnya dibagi emas dari negara. Itu terjadi di zaman Islam, Rasulullah dan para sahabat. Di Baitul Mal, bukan bagi sembako, emas. Tapi kalau Tuba, itu beyond. Kenapa? Tuba itu membagi emas pada rakyatnya negara lain. Begitu, ketika jalan. Apa kalian lebih hebat dari Tuba? Terus kalian tidak mau belajar kepada pelajaran kita dulu. Tuba aja belajar sama koalisi Allah dan malaikat bisa begitu. Kalian mau seperti apa? Nanti kalian kalau cuma menyombongkan diri, kalian akan diambil semuanya, diwarisin. Ini kan kemudian hartanya orang Fir'aun itu diwariskan kepada generasi berikutnya karena Fir'aun sudah ditenggelamkan. Penjelasan pewarisan itu nanti ada di dalam surat Al-A'raf. Kalau tidak, nanti kita punya bayi melahirkan bukan mendapatkan warisan dari pengambil alihan itu, tapi mendapat warisan hutang. Kenapa? Kita meninggalkan kitabullah untuk belajar optimisme yang benar dengan tata jalan. Jadi untuk memperbaiki anak muda yang kena judi online, pinjaman online, no hope, nggak tahu harus bekerja apa, hanya bermodal peluit di tikungan-tikungan jalan dan di parkiran-parkiran minimarket, itu harus menggunakan teknologi masjid. Karena nanti ujungnya, kalau sudah berjalan seperti itu, maka negara ataupun organisasi keluarga itu menghasilkan orang-orang yang progresif, anak muda yang progresif, yang ekspansif. Bukan kemudian hanya menyerah ketika emasnya diambil, tanahnya diambil, lautnya diambil. Padahal sudah terjadi perjuangan Insinyur Juanda dan Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja tentang UNCLOS, tentang laut itu karena mereka itu memahami tentang bagaimana pertarungan para ulama menyelamatkan sumber daya. Tapi kita dijauh-jauhkan sama Belanda memikirkan sumber daya itu, akhirnya ngaji Quran tapi nggak ngerti apa membaca, hatam pokoknya baca. Setelah itu pagar lautnya diambil, baru kalau udah orang rame viral baru bergerak. Ketika generasi kita digerogoti dari 95% sampai tinggal 87% dan terus menurun jumlah umat Islam di Indonesia, sibuk aja dengan ritual-ritual keagamaan. Sementara serangan demi serangan 24 jam. Jadi Quran ini membuka kita menjadi optimis melihat kehidupan asal kita tahu peta jalannya. Maka ini harus dijadikan sebuah benchmark mengaji begini ini di masjid-masjid seluruh Indonesia. Moga-moga dengan kebersamaan ini bisa menjadi amal jariah ditiru masjid seluruh Indonesia, dan itu kita akan expose terus-menerus dalam rangka optimisme. Ada Quran, ada koalisi Allah dan malaikat, mengurus keluarga, organisasi kecil termasuk negara. Jadi ini pertanyaan yang dahsyat, kenapa kemudian masjid buka? Karena sementara ini seakan-akan gelap gitu. Korupsi sudah di mana-mana, kemudian masing-masing instansi. Terus ada orang yang fatalis bilang begini, tapi itu sebenarnya wishful thinking. Kan itu partai-partai korup, kalau gitu tutup dong partai. Itu namanya wishful thinking, serangan buzzer, terus kita latah ngikut-ngikutin. Nah kalau kemudian partai itu ditutup, gara-gara ada yang korupsi, nanti nggak ada parlemen yang mewakili rakyat. Sama juga misalnya, ada polisi yang korupsi, ada yang baik, terus bilang, Mabes Polri tutup. Dari Kementerian Keuangan, ada yang korupsi, ada yang baik, terus bilang itu karena korupsi Kementerian Keuangan tutup. ICW mengatakan bahwa Kementerian Agama, Depak dulu ya, waktu Departemen Agama ICW itu mengeluarkan datanya. Departemen Agama
dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan korupnya paling tinggi. Apa kita mau tutup departemen itu gara-gara korup? Itu kebodohan umat sampai mengatakan jangan ikut partai. Itu buzzer namanya. Karena nggak ngerti bagaimana mengenerate kekuasaan. Nah, kita ikut-ikutan. Kenapa? Kita nggak bongkar peta jalannya. Nanti nggak ada negara. Partainya ditutup, suruh bubarkan, parlemennya ditutup, tentaranya ditutup, polisinya ditutup. Itu nggak ngerti tata negara yang ngomong. Nah, Quran diajarkan. Jadi memperbaiki negara memang dari benchmark masjid. Dan ini perjalanan panjang. Nanti kalau cara mau melakukan akselerasi, nanti penjelasan itu ada dalam surat Ar-Ra'd. Tentang wirid yang salah, wirid yang benar. Kita suka wirid tapi wiridnya salah. Gambaran wirid yang salah dan wirid yang benar itu, wirid yang salah itu wiridnya Fir'aun. Namanya wirdul mawrud. Wirid yang benar itu wirid membawa orang menjadi progresif. Gambaran begini, kata Allah. Itu tamsilnya seperti ada air yang deras mengalir ke sebuah reservoir sampai sampahnya ngambang. Lalu sampah itu, buih yang mengambang itu nanti akan hilang. Itulah kebatilan kalau al-haqnya terus mendesak. Gitu. Tapi kalau kita kalah, kata Allah, nanti aliran yang masuk itu sampah-sampah. Sampah. Terus kita diem. Maka kata Rasulullah, orang yang ngerti ilmu tapi diam seperti setan bisu. Karena tidak menegakkan al-haq terus. Akhirnya air yang deras itu sedikit, yang masuk sungai sampah. Jadi negara ini penuh sampah. Maka harus kerja keras. Mengirim air supaya air bersih itu kemudian menjadikan sampah itu mengapung. Tapi ada kalanya sampahnya itu nempel ke reservoir, ke danau itu, kata Allah. Maka kalau sudah nempel, baunya nempel, perilaku masyarakat sudah nggak berhenti, gunakan anak muda yang progresif, yang pelatihannya dibakar. Itu namanya surat Ali Imran ayat 141. Dibakar, digembleng, baja jadi pedang. Itu namanya tamhis. Sehingga nanti sampah yang udah lengket itu dibakar sehingga bau-bau hilang. Itu gambaran itu diajarkan dalam surat Ar-Ra'd tentang kekuatan Allah menghukum satu kaum dan menegakkan al-haq. Tapi kalau tidak tahu itu, akhirnya kita diam, hanya bicara masalah kegiatan maulid, kegiatan apa, kegiatan Isra Mi'raj. Sampahnya terus mengalir, memenuhi danau negara. Dan kita tidak berbuat apa-apa. Maka ayat ini, surat ini, terutama Duhon, kalau dibedah nih nanti, kita akan menemukan bagaimana caranya menghadapi kabut tebal ketika kita mau berjalan. Kalau tidak, kita tersiok-siok. Kenapa? Jarak pandangnya cuma 1 meter. Di puncak itu kalau tebal, ngerem lagi, wush, kayak gitu. Kenapa? Lampu halogennya kendrip-kendrip. Kita tidak mau menggunakan an-nur. Nanti ada surat an-nur, cahaya di dalam reflektor. Itu di sini. Maka orang yang tidak tadabbur Al-Quran pasti tidak bisa menata keluarga dengan baik, tidak menerus mengajari ya. Tapi ini hukumnya, masyarakatnya dengan baik dan negaranya dengan baik. Sehingga bisa jadi umat Islamnya banyak, kata Rasulullah, tapi jadi santapan musuh-musuh Islam. Karena dia buta, tidak punya benchmarking, tidak punya roadmap. Dan Allah mengatakan, kalian mau belajar sama siapa lagi? Sedangkan di sini lengkap, dari orang yang kayanya hebat kayak Tuba, terus yang di bawahnya Tuba itu namanya Fir'aun, yang bersekongkol dengan militer dan pengusaha. Kalian mau belajar ke siapa lagi, kata Allah. Maka bersyukurlah kita dipilih Allah untuk mengkaji kitab Allah. Ini saya harus jelaskan karena ini memang hal yang mendasar yang terjadi pada pertanyaan pada orang-orang kita yang sudah no hope. Celakanya ikut-ikutan lagi bubarkan partai. Silakan ada tambahan. Ada tambahan, Ki? Sebentar. Pakai mic dulu. Karena direkam. Disebar ke seluruh Indonesia. Boleh nggak jamaah nih? Boleh. Ya. Bentar.
Assalamualaikum Sebentar, warahmatullahi sebentar, dulu. wabarakatuh. Sebentar. Sebentar dulu, belum masuk. Nih, ambil itu. Udah mulai ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngutip satu ayat dari surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatul hasanah wajadilhum billati hi ahsan, dan seterusnya. Satu lagi, dinul Islam adalah dinul ilmin wa amalin. Ya, ya. Nah, dari sini kita memang pengen segera menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya, cita-cita kita lah bagaimana Nabi Muhammad menegakkan Islam itu sehingga jadi masyarakat yang Madinah, ya, yaitu jadi Madinah Muwarrah. Nah, ingin segera mungkin termasuk saya gitu ya, ingin bagaimana Islam itu betul-betul menjelma seperti zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, gitu ya. Kemudian nah ini ada salah satu lagi, menjelang Ramadan ya, itu adalah momentum yang tepat tunaikan zakat mal ya. Kami dari Masjid Al Muslimun ingin apa yang dicapai tahun kemarin lebih banyak lagi gitu, Ustaz ya. Bagaimana cara untuk mengantisipasi sehingga mujaki-mujaki ini ya lebih banyak lagi menyetorkan zakat malnya di Masjid Al Muslimun ini ya. Ini harapkan ada suatu masukan dari Pak Ustadz sehingga Masjid Al Muslimun itu makin meningkat gitu. Dan ini jangkauannya juga yang kita alami penyalurannya ya, itu memang kami baru skala prioritas dulu ya, fakir dan miskin ya. Andaikan kita ini atau saya punya uang berkarung-karung atau berkoper-koper gitu ya, melihat di masyarakat di sekitar masjid ini beberapa RW dan RT gitu ya, Masya Allah gitu Ustaz. Kalau kita tahu gitu ya, kalau terjun langsung barangkali nanti Pak Ustaz juga ya mendampingi kita ya Padar ya. Ya, jadi jangkauannya memang skala prioritasnya saat ini baru sampai fakir dan miskin. Ya, itu bahan pokok dulu. Bukan berarti kita tidak tunaikan 8 asap, bukan. Ya, insya Allah kalau memang ada yang gaib dan ilmunya mumpuni, dan harus bagaimana itu, sehingga baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu dari Masjid Al Muslimun dan sekitarnya dan bisa secara umum menyeluruh. Itu Ustaz. Ya, syukran. Ya, maka di dalam surat At-Taubah, Pak Kiai. Maka di dalam surat At-Taubah juga yang menggunakan masjid itu sebagai benchmark, yang menggunakan masjid itu sebagai lembaga pelatihan, pendidikan, pola, kaderisasi, penyaringan, pendanaan. Itu di dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah juga ayat 105 ada firman Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Action kalian. Nanti Allah lihat, tentu saja Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Rasul akan menjadi saksi dan orang beriman akan melihat reputasi kalian. Jadi kemampuan rekam jejak, rekam proses, rekam digital, itu penting karena itu perintah Allah. Bukan riya, bukan apa. Maka kalau ada masjid A, dia tidak jelas pelaporannya, tidak jelas exposure-nya, tidak jelas, bukan pelaporan accountability, laporan keuangan, bukan. Tapi kemana? Sementara ada masjid B yang melaksanakan surat At-Taubah 105, spektrumnya lebih luas, jumlah yang dibina lebih banyak, pemberdayaannya lebih hebat.
tentu orang memilih yang B. Itu sudah perintah Allah tuh, sudah surat 9 ayat 105. Maka ada tempat yang kecil, nanti kita bawa jalan-jalan ya Bapak-bapak ya. Tempat yang kecil, tapi masukannya per bulan miliaran. Karena melaksanakan surat At-Taubah 105 itu. Expose. Nah, bagaimana cara emang expose, mengemas. Sehingga ada engagement dari 3 orang ini. Siapa itu? Orang kaya yang ikhlas, pemuda yang progresif, dan duafa yang mau hijrah. Ini di 3-tiganya nanti bekerja untuk membuat reputasi masjid itu jadi hebat. Direkam, jadi orang lebih memilih Al-Muslimun daripada masjid A yang tidak ada beritanya, nggak ada apa. Lah Anda nggak kedengaran kok. Terus kegiatannya beda tipis sama masjid yang lain. Cuma bagi-bagi sembako, punya bagi apa. Yang lain melakukan training, pelatihan, dan ini terekam. Pembinaan kaum muda, ada kemudian ibu-ibu dilatih, diberdayakan, bukan saya nunggu, tapi diberdayakan, saya mereka berdaya. Dan itu terekam, fasayarallah malakum warsul mu'minun, direkam dengan baik. Ya orang lebih percaya pada masjid yang melakukan itu. Padahal ayat surat yang sama juga membahas tentang zakat itu kan, surat At-Taubah ayat 60. Jadi kalau ingin masjid yang baik, jangan masjid diror, berajat hatamkan surat At-Taubah. Karena surat At-Taubah itu menggunakan masjid, menyingkirkan 4 kelompok busuk, musyrik, ulama su, orang munafik, orang ini, sehingga dia tidak bisa masuk ke negara, dan dia menyiapkan kadernya substitusi untuk itu. Bagaimana memulainya ketika dia masih mau startup, yang tadi tuh masih merah, kuning, hijau, belajar di surat At-Taubah. Maka UPZ saya kira mesti hatam surat At-Taubah. Oh begini caranya. Kenapa anak muda itu kemudian miliaran pemasukannya? Itu. Karena jaringannya, donasinya, donaturnya bukan dari 1 RW, 3 RW. Berbagai negara masuk di situ. Walaupun dananya masih dana-dana yang dana receh. 100.000, 200.000, tapi kalau berjuta-juta, berpuluh-puluh ribu, luar biasa kan? Nah kita kemudian amil, maka nanti di dalam sini, amil itu dibiayai, karena amil itu progresif. Nanti dijelaskan dalam mendirikan Imperium Surat Ar-Rum. Amil bukan jaga di meja. Amil itu bekerja setiap saat, bukan menunggu peak season di bulan Ramadan, tiap hari. Sehingga mengenerate engagement, ikatan kepada masjid, sehingga tidak nunggu Ramadan dia keluar. Tapi kalau kurang edukasi, akhirnya orang mengatakan, ya memang nunggu Ramadan, zakat mal, kurang edukasi. Nah jadi kalau ingin melakukan percepatan dukungan dan penguatan, ya masjid ya di surat At-Taubah juga, di situ ada masjid bagus, ada masjid diror, ya kan? Masjid bangunannya bagus, tapi diror. Diror tuh menghasilkan kedaruratan. Nggak nolongin orang yang kena pinjol, judol. Nggak nolongin orang yang mau kuliah, nggak bisa bayar. Nggak bisa nolongin orang yang mau berjuang jadi calon pemimpin negara. Nggak nolongin orang yang ingin mendapatkan pelajaran menjadi eksekutif, legislatif, yudikatif, sektor private. Nggak ada. Ngomong aja nyalahin guru orang. Itu namanya masjid diror. Masjidnya gitu. Maka nanti kata Rasulullah di akhir zaman itu ada orang yang berlomba-lomba bangun masjid gagah. Ingat nggak di hadis Arba'in yang nomor 2? Cirinya itu bangunan yang digagahin, tapi fungsinya makin menurun. Bangunannya gagah. Gitu. Maka orang berlomba-lomba, oh bangun masjid karena nanti saya seperti dapat sarang di sorga. Itu saja dia ngangkat, tapi suratnya itu kan baru hadis, suratnya sendiri, umbrellanya sendiri, nggak difahami. Masjid itu buat apa? Maka masjid di zaman Rasulullah, walaupun lantainya pasir nggak pakai porselen begini, pasir, dan atapnya cuma dari apa itu, daun rumbia, ya. Tapi Romawi dan Persia nunduk di bawah telapak kaki ahlul masjid. Ini masjidnya megah. Kita nggak bisa mengatasi masalah pagar laut. Ada orang yang kemudian sombong mengatakan kata-kataku adalah undang-undang di negeri ini. Sombong.
orang yang kaya besar gitu. Nah itu kenapa masjidnya salah urus. Sorry to say ya, saya harus sampaikan ini kan ini ayat. Enggak, saya nggak menyebut al-muslimun. Tapi orang berlomba-lomba bangun masjid, tapi kemudian masjidnya nggak ada terasa seperti surat At-Taubah ayat 60. Orang mau pinjol, judol, untuk solusi selesai bukan sekadar dibantu. Setelah itu harus ada engagement, ngaji terus ya. Mau dibina ya, mau didampingi ya. Kalau nggak mau tekan, out. Cari duafa yang mau hijrah. Anak muda yang masuk ke masjid, dikasih bantuan-bantuan, setelah itu nakal, bandel, nggak mau dibina, nggak mau ngaji kayak gini, out. Itu masjid itu menjadi fit and propernya. Memilih 3 itu. Orang kaya yang ikhlas, pemuda yang progresif, dan duafa yang mau bangkit. Moga-moga dengan terus mendalami kitabullah, kita bisa menjadi masjid epicentrum dan benchmark di seluruh Indonesia. Nah, moga-moga dengan ini kan mau dikirim ke seluruh Indonesia nih. Masjid Al-Muslimun bisa jadi benchmark. Wallahu a'lam bissawab. Just do it, kerjakan apa yang di depan mata. Think globally, act locally. Perbaiki pelan-pelan. Tapi kita punya wawasan global tentang kitabullah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sharingnya. Alhamdulillah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil.